wabarakatuh. Jumpa bersama saya Eka Ayunur Alifa, Prodi PPKN semester 5. Nah, kali ini saya bakal ngebahas tentang manajemen kepemimpinan yang ada pada diri saya. Oke, yang pertama ini kita bakal ngebahas tentang karakteristik kepemimpinan yang ada pada diri saya. Yang pertama, saya ini orangnya gimana sih? Untuk menjadi seorang pemimpin, kita itu harus tahu karakter pada diri kita itu seperti apa. Kalau menurut saya ini orangnya kaku, orangnya keras. Ketika ada problem yang tidak sependapat dengan saya pasti akan langsung speak up dan berontak, apapun itu yang terjadi. Ketika dulu pernah ada problem dengan kepala sekolah saya tidak peduli itu jabatannya apa, saya langsung berontak gitu aja. Terus pada saat itu emang saya di posisi kalah, ya udah, yang penting saya sudah menyampaikan aspirasi saya pada saat itu juga. Nah, kalau untuk berinteraksi, saya ini suka banget dalam bergaulan. Dalam artian saya menambah relasi atau membuka link-link baru. Dengan begitu saya memiliki teman banyak. Misalnya saya magang di suatu tempat, saya selalu meminta kontaknya untuk selalu sambung silaturahmi, jadi relasi diperbanyak kayak gitu. Menjadi pemimpin menurut saya itu teladan sangatlah perlu. Pernah suatu ketika saya menjadi produser di liputan, ya kayak news gitu. Saya menjadi produser sekaligus reporter pada saat demo tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, itu saya hari ini dapat mandat. Gini ya, Mbak Reka besok jam 6 harus prepare, udah harus on cam, kayak gitu. Tapi saya bilangnya ke anggota gini, Rek, besok kita jam 5 harus prepare. Nah, pada saat itu jam 5 saya ya jam 5, padahal kan seharusnya jam 6. Saya tahu itu nanti pasti bakalan molor, bakalan lambat. Dan ternyata benar sekali, jam 6 kurang 15 menit, rekan-rekan saya baru datang dan bilang gini, Mbak Re, mohon maaf ya, saya ini telat. Ini, masih itu. Iya, enggak apa-apa. Saya cuma bilang, iya, enggak apa-apa. Kita cuma kurang waktu 15 menit, kita enggak telat. Seperti itu. Kita harus bisa menyiasati juga, tapi kita juga harus bisa jadi teladan. Kita harus datang tepat waktu, kalau bisa sebelumnya. Kalau setiap ada organisasi tentunya saya sudah melakukannya ya. Jadi dari kecil saya suka banget yang namanya organisasi, baik itu organisasi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ketika saya sudah lulus, kalau yang di dalam sekolah udah lulus ya, udah nggak jadi pemimpin lagi, saya udah menjadi alumni. Saya pun masih sering berkunjung ke sekolah ketika masih ada acara yang melibatkan organisasi tersebut. Jadi, saya termasuk yang setia dong. Ya, jadi kalau untuk mengambil keputusan, saya itu kadang juga bingung, tapi saya harus meningkatkan diri saya harus bisa mengambil keputusan. Jika masih ada waktu, saya bikin kayak lembaran yang berisikan di sini ada keputusannya gimana, terus di sini ada resikonya apa. Nah, itu saya list semua dan saya pilih resiko yang paling rendah. Tapi kalau sudah benar-benar gak ada waktu untuk bikin list itu, mau gak mau kita harus berpikir 2 kali dan harus dilaksanakan juga. Seperti halnya dulu saya waktu live report di salah satu stasiun televisi, saya disuruh mengisi dubbing kayak news anchor tapi bahasa Inggris. Nah, saya kan gak bisa bahasa Inggris tuh, tapi mau gak mau saya harus cepet-cepet ngambil keputusan. Nanti kru saya bingung kalau saya nggak langsung ngambil keputusan pada saat itu juga. Jadi saya memberanikan diri, saya bisa bahasa Inggris dan saya harus bisa kayak gitu. Dan pada saat itu juga resikonya apa? Resikonya nanti pemirsa bakal bla 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 bla. Tapi saya tetap yakin pada diri saya bahwa saya bisa. Dan pada saat itu juga alhamdulillahnya saya lolos. Nah, kalau untuk berkomunikasi nih, gimana ya? Insya Allah saya mampu selagi bahasanya masih bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi kalau udah ketemu bahasa Inggris, udah diem aja. Saya nggak mampu. Bukannya nggak mampu ya, belum mampu.
kayak gitu. Jadi saya masih tetap harus belajar lagi, belajar tentang komunikasi. Dan komunikasi menurut saya sangatlah penting, karena dengan komunikasi kita kembali lagi tentang berinteraksi yang pertama tadi, dapat membuka link, relasi, dan masih banyak lagi. Komunikasi itu sangat penting. Kalau untuk tumbuh kembang maupun visi misi itu wajib banget ya. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu visi misinya dari suatu organisasi atau apapun yang dipimpin itu tadi. Visi misinya apa dan itu harus tercapai. Dan itu pernah saya lakukan ketika dulu saya mengikuti organisasi, dan alhamdulillah tercapai. Dan pada saat saya reor, visi misi saya udah tersampaikan dan terselesaikan. Oke, yang kedua kita bakal ngebahas tentang gaya kepemimpinan yang ada pada diri saya nih. Kalau menurut saya termasuk ke golongan partisipatif, yakni membutuhkan orang lain. Nah, ketika ada tugas maupun ada sesuatu yang harus diselesaikan nih, saya menjadi pemimpinnya, saya bakal nge-breakdown. Jadi ini tugasnya ini tugasnya itu, udah semua di breakdown. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing pada pekerjaan itu. Tapi ketika sudah tanggung jawab saya sudah selesai, sedangkan rekan-rekan saya masih belum, saya juga langsung terjun, maksudnya turun tangan. Nah, dulu pernah membuat salah satu film. Job di saya di situ hanyalah produser dan juga sutradara. Tapi kameramen saya bingung dalam lighting maupun penataan lainnya. Di situ saya juga ikut turun tangan. Jadi saya termasuk ke partisipatif. Dan untuk lainnya saya profesional sih. Ketika di luar saya nggak terlalu suka nih sama nih anak ya. Tapi pada suatu organisasi maupun kelompok, saya ketuanya, ya mau nggak mau saya harus profesional melakukan apa yang harus saya lakukan dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain kayak gitu. Jadi saya termasuk partisipatif menurut saya. Demikian kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.